Shalom saudara-saudara, bersyukur untuk hari yang baru. Mari kita sambut berkat Tuhan dalam doa. Tuhan, bagi sebagian besar kami, mungkin hari ini adalah hari yang biasa. Tidak ada rencana atau kegiatan istimewa. Tetapi kami percaya di dalam Kristus, hari ini pun adalah ciptaan baru. Lembaran baru untuk kami jalani bersamamu. Dengan rahmat-Mu yang selalu baru itu. Tuhan, kami rindu mengawali perjalanan kami hari ini dengan berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambutnya. Amin. Saya bacakan dari kitab Nehemia pasal 3, ayat yang pertama, 12, dan 16. Demikian firman Tuhan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananiel. Berdekatan dengan mereka, Salum bin Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain, mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Di sampingnya, Nehemia bin Asbuk, penguasa setengah wilayah Bet-Sur, mengadakan perbaikan sampai di depan perkuburan Daud dan sampai pada kolam buatan dan rumah para pahlawan. Sampai di sini firman Tuhan dibacakan. Saudara-saudara, kitab Nehemia pasal 3 ini mencatat dimulainya pekerjaan besar merenovasi kota Yerusalem. Pintu gerbang, tembok, menara, dan lain-lain dibangun kembali. Umat Allah bersatu, saudara-saudara. Baik laki-laki, perempuan, para imam, orang awam, baik penguasa, rakyat biasa. Tadi kita baca ada imam besar. Ada juga Nehemia yang adalah pejabat tinggi kerajaan Persia. Ikut bekerja bersama mereka. Tidak heran umat menjadi semakin bersemangat karena mereka melihat kerendahan hati para pemimpinnya. Dan mereka ini bekerja sesuai talentanya, saudara, sesuai fungsinya. Ya. Para imam mentahbiskan pintu-pintu gerbang, tukang emas, juru campur rempah melakukan bagiannya masing-masing. Para tukang bekerja sesuai skill mereka. Yang bukan tukang, tugasnya adalah merobohkan dan menyingkirkan puing-puing tembok yang lama. Intinya, saudara, semua orang terlibat, bekerja bersama untuk kepentingan bersama, yaitu membangun kota mereka. Nah, saudara-saudara, membaca, merenungkan Nehemia pasal 3 ini, saya iri, saudara, secara positif ya. Saya rindu kerjasama yang baik seperti ini terjadi juga di tengah komunitas gereja kita hari ini. Karena di banyak gereja, mayoritas jemaat itu hanya puas datang beribadah dan memberikan persembahan uang saja. Tidak terlibat pelayanan apapun. Itu sebabnya akan indah sekali jika setiap jemaat itu mau terlibat melayani sesuai talenta mereka, turut mendukung, membangun gereja Tuhan, dan juga turut mensukseskan misinya Tuhan melalui gereja. Bukankah untuk itu Tuhan memberi kita talenta-talenta atau skill tertentu? Benar, saudara. Ya, ingat ajaran Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 12 ini ya. Sekarang, saudara-saudara, tentang karunia-karunia roh. Aku mau, saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi di sini Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus
bahwa setiap mereka itu sudah diberi Tuhan talenta. Setiap orang lebih dari 1 talenta, saudara. Itu memang blessing-nya Tuhan untuk setiap kita orang percaya. Tetapi tujuannya untuk apa? Ternyata tidak main-main, saudara-saudara. Frase terakhir di ayat 7 tadi dengan jelas menunjukkan bahwa tujuannya adalah untuk kepentingan bersama. Artinya untuk kepentingan tubuh Kristus, untuk kepentingan gereja, saudara. Baik itu untuk urusan internal gereja, yaitu untuk pelayanan ibadah dan persekutuan, juga untuk urusan eksternal gereja, yakni kesaksian gereja di tengah dunia ini. Saudara, bukan berarti semua orang harus menjadi pengurus atau menjadi majelis gereja. Bukan berarti kita ini harus ikuti semua program gereja. Bukan. Tetapi artinya adalah setiap kita harus merasa peduli, harus merasa ikut memiliki dan ikut terlibat, memberikan persembahan kita atau pelayanan kita secara utuh. Bukan hanya dengan uang kita, tetapi juga dengan diri kita dan juga dengan doa-doa kita. Karena tiga-tiganya sama-sama penting untuk mendukung pelayanan dan misi gereja. Ya, bersyukur firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Mari kita berdoa, saudara, supaya kerjasama yang baik seperti di dalam Nehemia pasal 3 ini terjadi di tengah gereja kita masing-masing. Tetapi yang pertama dan terutama, mari kita doakan diri kita sendiri, supaya diri kita ini juga mau dan dimampukan Tuhan untuk memfungsikan talenta kita, untuk mendukung pelayanan gereja kita dan juga kesaksian gereja kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami hari ini. Ampunilah kami jika ada talenta yang Tuhan titipkan pada kami yang belum kami fungsikan. Ajar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang baik dan setia. Hamba-hamba yang menjalankan talenta untuk memberkati gereja kami. Dan bersama gereja kami memberkati dunia. Memuliakan-Mu di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.